Beralih ke informasi lain, pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan heroin Mary Jane berpeluang batal mendapatkan hukuman mati. Pasalnya jika sudah kembali ke negara asalnya nanti, bagaimana Mary Jane menjalani hukuman akan menjadi kewenangan penuh kepala negara yang bersangkutan. Terpidana mati kasus penyelundupan heroin, Mary Jane akan dipulangkan ke negara asalnya Filipina melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan, kepulangan Mary Jane ke Filipina adalah untuk melanjutkan hukuman di negara asalnya. Namun soal bagaimana Mary Jane akan menjalani hukumannya di Filipina, Yusril menyebut hal itu menjadi kewenangan penuh kepala negara yang bersangkutan. Filipina itu adalah negara yang sudah menghapuskan pidana mati di dalam KUHP mereka. Jadi mungkin saja seperti yang kita dengar kabarnya seperti itu, kalau dia sudah dikembalikan ke Filipina adalah kewenangan dari Presiden Marcos untuk memberikan grasi. Misalnya akan diberi grasi seumur hidup, ya. Maka dia akan menjalani pidana seumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan Indonesia. Dan itu kita hormati sepenuhnya adalah kewenangan dari Presiden Marcos. Pakar hukum pidana mengingatkan jangan sampai Indonesia terjebak dalam transfer pidana yang tidak perlu. Diperlukan kehati-hatian agar Indonesia tidak dianggap sebagai rujukan pertukaran narapidana yang tidak imbang. Jangan sampai kita lemah, karena Indonesia itu kasus narkotika itu 75% loh Mas. LP itu 70 juga demikian loh. Jadi suatu sangat hati-hati di sini, hati-hati sekali. Dengan jangan sampai nanti saya sepakat. Jangan sampai Indonesia jadi rujukan untuk pertukaran-pertukaran yang sebetulnya tidak perlu. Jangan sampai Indonesia terjadi pertukaran-pertukaran narapidana yang tidak seimbang. Yang kemudian di negara asalnya dibebaskan. Di negara asalnya dilakukan suatu grasi. Ini suatu yang tidak imbang. Makanya idealnya kalau memang pemindahan narapidana, di sana juga harus ada suatu pemidanaan. Tidak terserah pada pimpinan presiden yang bersangkutan. Ini menjadi tidak adil. Berarti saat itu berarti bebas dong di sana. Nah ini yang saya kira menjadi catatan tersendiri ketika nanti ada transfer narapidana ke depan dalam suatu pemidanaan di Indonesia. Hingga kini Mary Jane masih menjalani pidana di Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta. Mary Jane mengaku senang dan bahagia mendapatkan kabar soal kepulangan dirinya ke Filipina yang rencananya akan diproses pada Desember 2024. Kemudian juga sangat berbahagia mendengar ada kesempatan yang terbuka atas harapan untuk bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga. Dan juga mengucap syukur dan terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu berusaha agar Mary Jane bisa kembali ke negaranya dan berkumpul dengan keluarga. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto pada April 2010 karena kedapatan menyelundupkan 2,6 kg heroin dalam bagasinya. Mary Jane kemudian divonis hukuman mati dan sempat dijadwalkan untuk dieksekusi pada tahun 2015. Namun eksekusi dibatalkan sebab ditemukan fakta baru bahwa Mary Jane merupakan korban perdagangan orang dan perekrutnya menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Filipina. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.